Halo para heroes, apa kabar? Semoga sehat sukses selalu. Bertemu monster berniat ingin menjadi penyelamat dengan melakukan pengadilan dunia terlebih dahulu. Sungguh konsep yang sangat baik dan di luar akal sehat sapi. Nah, di movie ini, OG dan langsung kehadiran dunia tersebut. Tentunya kisah ini sangat seru dan menegangkan dari awal sampai akhir. Bagaimana keseruannya? Oke, saja ini juga harus kita dulu movie next time game bisa dibuka dengan guys yang terkena ledakan akibat serangan dari Omazio. Lanjut Omazio bilang, jadi lo sang penyelamat itu. Guys jawab, yep, 100 buat lo. Gue lah sang penyelamat itu dan bakal gue tumbangkan lo si Raja Iblis bengis Omazio. Lalu menjadi sang penyelamat zaman. Omazio jawab, sepertinya ada yang salah kaprah. Gini deh, sosok sebenarnya penyelamat dunia dari kehancuran yang benar itu adalah diri Om deh. Menjadi seorang raja dan menyelamatkan dunia sudah menjadi ambisi Om sejak dari zaman tutur tinular. Guys bilang, menumbangkan diri lo juga adalah ambisi gue sebagai sang penyelamat sejak zaman angin Dharma. Lanjut guys Ensin dan tiba-tiba guys terbangun. Ternyata itu semuanya mimpi. Ke Sogo saat akan pergi sekolah tiba-tiba paman tanya, lo udah nentuin mau nyambung kemana setelah lulus SMA? Sogo jawab, udah jelas kan Om, kalau gue fix pengen jadi raja bajing loncat. Paman bilang, wow Om terkejut, sungguh cita-citanya sangat ampas sekali. Lanjut Sogo dengan semangatnya berangkat ke sekolah dengan sepedanya. Saat di jalan Sogo bertemu dengan Tsukuyomi dan guys bilang, kompetisi nyambung ayam akan dimulai minggu ini. Jadi ayam gue si Rambo nggak boleh keok. Saat memacu sepedanya tiba-tiba orang menghadang di tengah sehingga Sogo terpaksa ngerem mendadak dan terjatuh. Lanjut orang bilang, kalau Babang guys menang kompetisi nantinya akan mudah baginya untuk masuk kampus fakultas pendidikan sabung ayam. Dan sekali lagi impian Abang guys menang. Tsukuyomi heran, padahal kita beda kelas, kok lu bisa tahu ya? Yuri bilang, itu gara-gara dia menyuruh gue mematakan dan berharap bisa berencana ya. Lanjut Tsukuyomi nanya, guys, jadi impian lo pengen jadi juara KPSRT ya? Guys bilang, pas akan gue juga impian itu. Tsukuyomi bilang, juga punya impian ingin jadi raja begal. Mari kita bersaing mewujudkan impian masing-masingnya. Guys bilang ke Sogo, bersaing? Hello, impian gue itu nyata, sedangkan impian lo tuh cuma imajinasi. Jadi jangan samakan impian gue dengan imajinasi konyol lu. Karena gue selalu mengusahakannya terwujud, gak seperti lo. Sogo jawab, gini-gini juga, gue selalu mengusahakannya. Tsukuyomi bilang, stop, jangan bertengkar lagi. Guys bilang, mulai sekarang gak ada persaingan lagi, karena udah jelas gue lah pemenangnya. Lanjut berlari duluan. Tsukuyomi nanya ke Sogo, lu beneran pengen jadi raja begal? Sogo bilang, iya, karena itu adalah cita-cita gue dari lahir dan akan gue mulai dengan gunain sepeda. Oh ya, gimana kalau kita semangati guys? Tsukuyomi pun setuju dan bilang, asli sakit nih anak. Saat berlari tiba-tiba Woz muncul lanjut bilang, guys, selamat, menurut buku ini diri lo akan segera mengalami hari indah. Hari penuh pada bukan yang jelas waspada pada raja iblis dan bocil toksik. Oke lah, semoga berhasil sambil memberikan guys sebuah red watch plastik. Tidak tahu barang tersebut dan nanya, benda full plastik apaan ini? Tiba-tiba Woz sudah menghilang. Lanjut guys membuang red watch tersebut karena itu bukan lato-lato. Ternyata Woz berkamuflase dan masih di sana. Lanjut mengambil kembali red watch yang dibuang tersebut. Lanjut Woz bilang, buku ini diprediksi pada September 2018. Nyokuen guys, si siswa SMA telah ditakdirkan untuk mengalahkan Raja Iblis Omazio, lalu menjadi sosok sang penyelamat zaman. Di kompetisi judo SMA, Sogo dan Tsukuyomi datang untuk menonton dan disambut oleh Hyure dan dibawa duduk dekat orang. Lanjut Sogo bilang, guys kayaknya ngeliat aku deh, ayo kita kasih lato-lato. Hyure bilang, bukan bang, kegeeran. Dia itu lagi lihat Tsukuyomi karena jelas dia cinta sama Tsukuyomi. Orang langsung aja nyerang Hyure karena cemburu dengarnya. Lanjut tiba giliran pertandingan guys. Tsukuyomi yang nggak lawan guys bilang, yang bener aja ini sih curang, masa lawan guys tua banget nggak kayak anak SMA, malah lebih cocok bapak-bapak beranak tiga. Yang dia dijuluki Raja Iblis Judo se-SMA paling bengis, karena siapapun yang melawan dirinya pasti berakhir cedera parah. Pertandingan pun dimulai. Guys dan Iblis Judo awalnya tanpa imbang, karena guys kesulitan membanting Iblis Judo tersebut dan selalu gagal, yang pada akhirnya saat membanting si Iblis tiba-tiba guys terkilir sehingga pun ayah gue buat cari dokter terbaik untuk ngurut ayang guys. Di rumah sakit swasta Kujirakawa, Sogo dan Tsukuyomi tiba di sana. Orang bilang ada kabar buruk yang ingin disampaikan dokter. Dokter bilang, kalian teman-temannya guys ya? Sogo bilang, iya kadang-kadang pak dokter. Dokter bilang, gini deh, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi keadaan guys lumayan parah. Biji mata kakinya udah gak bisa ngeliat lagi. Meskipun nantinya dia sembuh, dia tak akan bisa kembali nyambung ayam seperti biasa. Sogo dan Tsukuyomi pun menjadi sangat shock. Lanjut Sogo dan Tsukuyomi masuk ke ruangan guys. Guys bilang, gue malah jadi begini ya. Tsukuyomi bilang,
si Raja Iblis tuh nggak bisa dibiarkan begitu aja. Guys bilang, udahlah, dia nggak salah. Gue aja yang udah tahu bapak-bapak masih nekat aja ngelawannya. Harusnya gue main atau langsung aja. Sogo bilang, jangan nyerah, lo bisa diterapi pakai tua kok, akan gue bantu. Guys jawab, nggak usah lah, gue paham betul tua yang lo bawa pasti oplosan dengan obat nyamuk. Guys bilang, oh ya bro, Enses bisa tinggalin gue sendirian dulu, gue pengen push rank dulu. Sogo bilang, oke, kami akan menjenguk lo lagi nanti. Paginya guys pergi ke halaman rumah sakit dengan kursi roda buat cari sinyal buat mabar. Tiba-tiba muncul pria misterius mengamatinya dari kejauhan. Lanjut datang Tsukuyomi dan bilang, rupanya lo di sini guys. Jarang sekali lo keluar ruangan kayak gini. Guys bilang, lo nggak perlu jenguk gue tiap hari kok. Lo sendiri kan harus belajar buat ujian. Tsukuyomi bilang, nggak perlu khawatir, gue udah dapat surat rekomendasi kampus kok. Maaf guys, apa lo masih bisa dapat rekomendasi juga? Guys jawab, mungkin enggak, gue harus memikirkan apa yang harus gue lakukan ke depannya. Gue gak ada minat lain selain judo dan judisot. Tsukuyomi bilang, pasti lo ada hal lain yang ingin lo lakukan. Guys jawab, nggak ada. Gue rasa gue akan tetap mengeluti gaple hingga bisa meraih medali dan gak perlu memikirkan hal lainnya. Kalau lu Tsukuyomi jawab, gue pengen jadi dokter ayam. Soalnya gue suka nolong ayam yang sedang kesulitan. Guys bilang, boleh juga ya. Sogo pun sudah memiliki keputusan sendiri. Ya walau impiannya aneh sih. Tsukuyomi bilang, iya masa mau jadi raja begal? Memang jiwa tuh anak. Dia itu memang konyol orangnya. Tiba-tiba pria misterius bilang, sudah saatnya lanjut muncul monster Ken guys dan Tsukuyomi. Lanjut bilang, akhirnya ketemu juga. Lanjut mendekat ke arah guys. Semua orang di sana pun menjadi panik. Lanjut mengejar guys dan bilang, persiapkan dirimu guys. Guys bilang, kenapa lu bisa tahu nama gue? Monster bilang, atas perintah Raja Iblis gue akan aku binasakan diri lo. Lanjut menampar guys sampai terlempar dari kursi rodanya. Saat guys sedang dicekik monster tersebut, tiba-tiba muncul bos menembak monster tersebut sampai terlempar. Lanjut bos bilang, luar biasa, tetap menolong orang lain meski diri sendiri sedang terpojok. Guys bilang, lu siapa? Apa-apaan ini? Bos bilang, gue datang dari masa depan untuk menuntun lo menjadi sang penyambung dan silahkan ambil watchnya. Guys pun mengambil watchnya dan tak sengaja menekan tombolnya sehingga dia teringat masa lalu ngebucinnya. Lanjut guys nanya, apa-apa yang barusan tadi? Lanjut bos bilang, ambil ini, lo pasti paham cara menggunakannya. Guys mengambil bed tersebut, lanjut mencoba sesaat dan gagal. Lanjut bilang, ini sih baterainya udah habis. Tiba-tiba membuangnya ke bonsai. Di luar dugaan, tiba-tiba monster tadi muncul lagi dan bilang, jangan ikut campur. Tiba-tiba muncul Pak Dokter dan bilang, woi apa yang lo lakuin di rumah sakit gue? Lanjut menembaki monster tersebut. Kemudian Henshin menjadi Kamen Rider. Kemudian berduel dengan monster tersebut. Lanjut guys bilang, dokter macam apa om ini? Kamen Rider itu bilang, gue adalah mamang yang jual somai depan sekolah lu. Merangkap dokter yang merawat lu juga. Sekaligus Kamen Rider salam kenal. Saat mengambil Rider Watch, Watch bilang, sayang sekali masih blank. Lihat buku ini setelah guys menyerah memperjuangkan judo. Lalu mulai menapaki jalan menjadi sang penyambung ayam. Jika tidak, sahabatmu yang bernama Tokiwa Sogo akan menjadi sang raja iblis yang paling bengis dan dunia pun auto bergetar hanya dengan mendengar namanya aja. Koyomi bilang, si Sogo itu jadi raja iblis? Nggak mungkin. Tiba-tiba guys teringat mimpinya. Duel pun masih berlanjut antara Rider Bird versus monster gak jelas. Lanjut Rider Bird menggunakan ultinya, Basoka. Alhasil monster tadi pun auto meledak dan ngacir. Watch bilang ke guys, persiapkan diri lo karena gue memilih lo sebagai penyelamat. Guys bilang, apa yang lo lakuin? Tiba-tiba datang Pak Dokter, udah jangan diganggu deh, pasien ODGJ gue. Watch bilang, oke lah kalau begitu, sampai jumpa lagi. Lanjutnya sana. Dokter bilang, sepertinya banyak debt collector yang nyariin lu. Guys bilang, enggak, gue gak akan jadi sang penyelamat kok. Dokter cerita, dulu gue berkeliling dunia dan bekerja sebagai mambang bahasa yang keliling. Tapi pundak gue terkilir berat dan terpaksa pulang ke Jepang. Tapi setelahnya gue bertemu seorang gadis cantik yang menarik. Lalu hidup gue menarik beca. Guys nanya, om sedang cerita apa? Mau manas-manasin gue yang mentang-mentang gue jomblo? Dokter Basren jawab, gini deh, lo gak akan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup. Nah, itulah yang membuatnya jauh lebih menarik. Oke lah, setelah ini, rawat lari aja ya. Lanjut Dokter Basren pergi dari sana. Di SMA Ikari Gamori, Tsukuyomi cerita ke Sogo kalau guys kemarin diserang robot. Lalu ada pria aneh yang bilang ketika guys akan menjadi sang penyelamat janda. Lanjut dia juga bilang kalau Tokiwa Sogo akan menjadi raja iblis paling bengis di masa depan nanti. Sogo yang mendengarnya terkejut. Hah? Yang bener aja. Tunggu dulu. Gue pinginnya jadi raja yang membegal orang lain. Gue gak pengen jadi raja iblis. Ya kan? Gue jawab, mana gue tahu itu kan bukan urusan gue. Tiba-tiba muncul pria tak dikenal nyomot bekal guys dan bilang, ini sih masih kurang garam. Guys nanya, lu siapa? Kayak itu bilang, oh gue Kaito Daiki, siswa pindahan karena gak naik kelas. Salam kenal ya. Koyomi bilang, lu bertingkah SKSD banget ya. Dia bilang, gue memang gitu orangnya. Jadi guys, lo udah nentuin pilihan lo. Guys jawab, hah?
Daisy bilang jangan bilang, "Hah, sekarang apa keputusan lo?" Sambil ngangkat kerap baju Daisy, Ges bilang, "Untuk apa lo nanyain hal semacam itu ke gue?" Diam-diam Daisy menyelesaikan pulsa. Ges lanjut bilang, "Padahal gue hanya mengkhawatirkan lo aja." Ternyata dia belum mengertinya. "Oh ya, jika ada yang bisa gue bantu, lo kasih bilang aja." Lanjut pergi dari kelas itu. Saat berbalik, tiba-tiba Ges menabrak Pak Guru dan terkejut. Sogo dan Koyome pun juga sangat auto ketakutan. Sogo bilang, "Ada perlu apa, Pak?" Pak Guru bilang,